Halo anak-anak kelas 10, kembali lagi di pembelajaran online biologi. Hari ini kita akan membahas mengenai K2, keselamatan kerja di lab biologi. Yuk simak video ini. Pembelajaran hari ini yaitu mengenal alat-alat laboratorium, mengenal bahan-bahan laboratorium, dan mengenal prosedur kerja di laboratorium. Autoklaf digunakan sebagai alat sterilisasi bahan dan alat sebelum digunakan. Batang penyebar digunakan untuk menyebarkan bakteri yang terdapat di atas media biakan. Laminar airflow digunakan sebagai tempat melakukan kerja aseptik untuk menghindari terjadinya kontaminasi. Cawan Petri atau Petri dish digunakan sebagai tempat media agar untuk menumbuhkan mikroba ataupun biji-bijian. Corong digunakan untuk memindahkan larutan ke tempat lain supaya tidak tumpah. Digital colony counter digunakan untuk menghitung jumlah mikroba pada cawan Petri menggunakan sinar dan loop. Labu Erlenmeyer digunakan untuk menampung dan mencampur bahan, larutan, atau cairan. Gelas arloji digunakan sebagai alas bahan kimia yang berbentuk serbuk atau kristal ketika ditimbang. Gelas beker digunakan untuk menyimpan dan mencampur senyawa kimia. Gelas ukur digunakan untuk mengukur volume larutan. Jarum ose digunakan untuk memindahkan koloni mikroba ke media yang akan digunakan kembali. Pembakar spiritus atau lebih dikenal sebagai lampu bunsen digunakan sebagai alat pembakar pada saat praktikum. Kaki 3 atau kasa Gauss merupakan tempat meletakkan peralatan laboratorium yang dibakar menggunakan lampu bunsen. Objek gelas digunakan sebagai tempat meletakkan objek yang akan diamati menggunakan mikroskop. Cover gelas merupakan tempat yang digunakan untuk menutup objek pada gelas objek. Penjepit tabung reaksi digunakan untuk memegang tabung reaksi ketika dipanaskan. Mikroskop digunakan untuk mengamati benda-benda yang berukuran sangat mikroskopis. Mortar dan alu digunakan untuk menggerus dan menghaluskan bahan kimia padat. Tabung reaksi digunakan untuk uji biokimia dan menumbuhkan mikroba. Tabung reaksi digunakan untuk meletakkan tabung reaksi. Pipet tetes digunakan untuk mengambil dan meneteskan larutan. Batang pengaduk digunakan untuk mengaduk larutan. Pinset digunakan untuk memindahkan objek pengamatan ke tempat lain. Termometer digunakan untuk mengukur suhu. Alkohol merupakan
Zat cair yang mudah menguap dan terbakar sering digunakan sebagai pelarut dan mensterilisasikan tempat kerja. Aquades berasal dari dua kata, yaitu aqua yang artinya air dan destilla artinya penyulingan. Jadi aquades adalah air mineral hasil penyulingan, ya. Jadi bedanya aquades dengan air lainnya, aquades adalah air mineral yang telah diproses dengan cara destilasi atau penyulingan sehingga diperoleh air murni yang bebas mineral. Formalin merupakan zat cair yang digunakan untuk mengawetkan spesimen. Kloroforum merupakan zat cair yang tidak berwarna, beracun, dan biasanya digunakan sebagai obat bius sebelum pembedahan. Nah, anak-anak, berikut alat-alat yang harus kalian bawa ke laboratorium. Yang pertama itu adalah jas. Yang kedua itu adalah kacamata, yang ketiga itu adalah masker, dan yang keempat adalah sarung tangan. Ini merupakan alat-alat yang harus kalian gunakan untuk meminimalkan kecelakaan di laboratorium. Ya, apakah fungsi masing-masing daripada alat-alat ini? Silakan cari tahu ya setelah video ini. Nah, anak-anak, ini merupakan beberapa simbol bahan kimia yang harus kalian ketahui saat hendak pergi ataupun melakukan aktivitas di laboratorium. Nah, anak-anak, bagaimana video tadi? Apakah kalian sekarang sudah mengetahui nama alat-alat yang sering kalian temui di laboratorium? Nah, apabila kalian memiliki pertanyaan, silakan bertanya ya setelah video ini.